Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila Arifin, NIM 23010180116, mahasiswa PAI, bimbingan ibu, mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang poin kelima tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, landasan dan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi dalam pemerintahan Dignas nomor 70 tahun 2009 adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi pendidikan anak berkebutuhan khusus itu adalah pendidikan untuk menjembatani anak yang memiliki sedikit keberadaan, tetapi dia juga harus bisa berhubungan dan bisa mendapatkan asupan pendidikan sama dengan anak pada umumnya. Itu penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu berkonsen pada anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa. Yang kedua adalah landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang pertama ini mengarah pada landasan di Indonesia. Ada 3 landasan. Yang pertama landasan filosofis, landasan yuridis, sama landasan empiris. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini terpecah menjadi 4 ya. Pertama adalah pendidikan adalah hak mendasar bagi setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah anak adalah pribadi yang unik, yang memiliki karakteristik, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Yang ketiga adalah penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang keempat, setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak. Yang kelima, setiap anak berhak memperoleh akses pendidikan yang ada di lingkungan sekitarnya. Semua itu terhimpun pada satu konsentrasi. Kalau menurut saya telaah saya terhadap landasan filosofi itu, bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, setiap anak berhak mendapatkan akses untuk cerdas, untuk belajar, walaupun dia dapatkan keistimewaan yang berbeda pada anak pada umumnya, tapi anak itu juga harus perlu perangkat pendidikan untuk bisa mendidiknya menjadi manusia yang utuh dan menjadi manusia yang cerdas pada umumnya. Yang ketiga, ya masih dengan landasan yang kedua adalah landasan yuridis. Yuridis dan empiris mengacu pada satu UU SPN nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 dan 2. Yang kedua UUD 1945 pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Yang ketiga peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan. Yang keempat peraturan menteri nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Yang kelima deklarasi hak asasi manusia 1948 tahun 1948. Yang keenam konvensi hak anak tahun 1989. Yang ketujuh konferensi pendidikan untuk semua tahun 1990. Yang keenam penyataan Salamka 1994 tentang pendidikan inklusi, komitmen Dakar 2000 mengenai pendidikan untuk semua, deklarasi Bandung tahun 2004, dan rekomendasi Bukit Tinggi 2005 komitmen pendidikan inklusi. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusi, termasuk poin ketiga tentang kebijakan. Di sini mengacu kebijakannya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang secara universal, secara umumnya membahas tentang memperoleh pendidikan di sekolah yang sama. Jadi kesetaraan bagi anak kebutuhan khusus untuk mendapatkan akses dan untuk untuk bisa menginput kecerdasannya, untuk bisa mengembangkan dirinya seperti pada anak pada umumnya, mendapatkan pelayanan, mendapatkan jembatan untuk bisa cerdas dan bisa berkontribusi untuk bangsa di masa depan. Untuk isi dari pasal ke-32 ada di PPT. Di situ ada 3 poin, yaitu pasal 30 ada
pasal 32 tentang ayat 1 sampai ke 3. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dan mengikuti proses pembelajaran. Poin kedua, pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik. Dia adalah wadah untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dapat diatur tersinkron oleh poin yang ke-1 dan ke-2. Itu pemaparan dari saya tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, landasan, dan kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusi. Inklusi di sini terkonsen pada pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.